Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Untuk video kali ini kita belajar tentang konsep himpunan. Nah, untuk konsep himpunan, kita misalkan di kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Di biologi misalnya, kita mengenal ada flora fauna. Di dalamnya lagi nanti masih ada kelompok vertebrata, invertebrata, dikotil, maupun monokotil. Nah, di kehidupan sehari-hari misalnya ada juga suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Nah, di suku tersebut masih ada lagi, misal suku Jawa di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu ya. Nah, semua itu merupakan kelompok. Nah, ini istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan di matematika ini dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Kok bisa ya bukan himpunan? Nah, simak terus video pembelajarannya agar kita bisa menemukan jawabannya. Di sini ada beberapa kumpulan, kita mulai dari kumpulan yang pertama. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini kan berarti jelas ya, siswa yang lahir pada bulan Agustus ya. Misalkan tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, dan seterusnya. Pokoknya yang lahir di bulan Agustus. Kalian pasti bisa menemukan di teman-teman sekelas kalian. Misalkan saya ambil Dewi, ini lahir pada bulan Agustus. Terus Dimas juga lahir bulan Agustus. Terus Angga juga lahir bulan Agustus. Jadi jelas, ini anak-anak yang lahir pada bulan Agustus. Contoh berikutnya ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini juga jelas, berarti ada mangga, ada melon, ada markisa. Jadi jelas ya. Kemudian ada kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ini juga jelas. Ada Semarang, ada Surabaya, dan yang lainnya. Terus kumpulan binatang yang berkaki dua ini juga jelas. Ada ayam, ada bebek, ada itik, dan yang lainnya. Yang terakhir ada kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga jelas. Yang di Asia Tenggara siapa saja? Ada Indonesia, ada Thailand, ada Singapura, dan yang lainnya. Nah, dari kumpulan-kumpulan yang tadi, ini jelas anggotanya itu bisa kita tentukan. Nah, ketika suatu kumpulan itu anggotanya bisa ditentukan dengan jelas, maka itu yang dimaksud dengan himpunan. Seperti itu. Bedakan dengan kumpulan yang ini. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, bedakan dengan yang tadi. Pelajaran yang disenangi siswa. Ini kan berarti akan berbeda setiap siswa. Contohnya misal Dewi. Ada siswa namanya Dewi, siswi ya. Ini dia suka pelajaran matematika. Dia juga suka pelajaran IPA. Berbeda dengan Dimas. Dimas ternyata karena laki-laki dia sukanya pelajaran olahraga. Nah ini, dari dua siswa ini saja sudah terlihat perbedaannya. Apalagi misalkan dalam satu kelas, maka pasti akan beragam sekali. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa ditentukan anggotanya dengan jelas. Maka ini termasuk bukan himpunan, karena anggotanya tidak bisa ditentukan dengan jelas. Contoh yang lainnya, kumpulan siswa yang tinggi. Nah ini, tingginya seberapa? Menurut saya mungkin di atas 150 sudah tinggi, tapi ternyata misalkan ada siswa yang tingginya di atas 180, berarti dia pasti menurut dia yang 150 masih pendek. Berarti kan ini juga tidak bisa ditentukan dengan jelas anggotanya, maka ini bukan himpunan. Contoh yang lainnya lagi, kumpulan siswa yang pandai. Pandainya pandai apa? Menurut saya mungkin siswa yang bisa baca Al-Quran sudah pandai. Tapi mungkin menurut guru lain, siswa yang pinter
olahraga baru pandai. Ini juga tidak bisa ditentukan anggotanya. Contoh lainnya kumpulan gunung yang tinggi. Nah, ini sama tingginya seberapa kan tidak jelas ya. Persepsi orang tentang tinggi itu kan beda ya. Maka ini bukan himpunan. Yang terakhir kumpulan makanan yang lezat. Nah ini menurut saya mungkin bakso sudah lezat, tapi menurut kalian mungkin mie ayam yang lezat. Maka tidak bisa ditentukan dengan jelas anggotanya. Berarti yang dimaksud dengan bukan himpunan itu ketika anggotanya tidak jelas. Seperti itu. Nah ini, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan ialah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat dinyatakan dengan jelas. Kita lanjut ke anggota himpunan. Nah, suatu himpunan itu dapat dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, atau huruf kapital yang lain. Boleh E, F, G, H, dan yang lainnya. Yang penting kapital. Nah, untuk anggotanya itu dilambangkan dengan seperti ini. Seperti E. Dibaca elemen atau anggota dari. Kalau bukan himpunan, maka dilambangkannya seperti E, tapi dicoret. Dibacanya bukan elemen atau bukan anggota dari. Contohnya, ada himpunan A, dia adalah himpunan buah-buahan. Maka ketika saya punya mangga, berarti mangga adalah elemen anggota dari himpunan A. Karena kan mangga termasuk buah ya. Maka pelambangannya adalah seperti ini. Mangga bentuk E tadi A. Bacanya adalah mangga elemen dari himpunan A. Atau mangga anggota dari himpunan A. Nah, kalau bayam berarti dia bukan anggota ya, bukan elemen himpunan A. Karena kan bayam sayur. Maka nulisnya seperti ini. Bayam, E-nya dicoret, A. Bacanya bayam bukan elemen dari himpunan A atau bukan anggota dari himpunan A. Seperti itu. Kita lanjut ke banyaknya anggota himpunan. Nah, jika A itu suatu himpunan, maka banyak anggota himpunan A itu bisa dinyatakan seperti ini. N A, artinya banyak anggota himpunan A. Contohnya, saya punya himpunan binatang ternak. Anggotanya itu ada angsa, kambing, kerbau, ayam, bebek, itik, sapi, kuda, kelinci. Nah, kalau tadi binatang ternak ini himpunannya saya lambangkan B besar, ini sebenarnya terserah ya, boleh apa saja, yang penting kapital. Nah, di sini saya mencontohkan lambangnya adalah B besar. Maka ketika menentukan banyak anggota B, nulisnya N dalam kurung B, banyak anggota B. Berapa? Ya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka NB banyak anggota B adalah 9. Contoh yang lain. Ada bilangan ganjil positif itu kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, misalkan saya lambangkan himpunan tadi itu dengan K besar. Ini juga bebas ya, yang penting kapital. Maka banyak anggota himpunan K, nulisnya adalah NK. Berapa? Ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota K atau NK sama dengan 5. Seperti itu. Langsung saja ke contoh soalnya. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Kita mulai dari yang A, kumpulan binatang berkaki 2. Nah, ini jelas ya, berarti anggotanya binatang yang berkaki 2. Ada ayam, ada itik, ada bebek. Maka ketika jelas anggotanya, berarti dia himpunan. Kemudian yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Nah, ini cerdas seperti apa? Persepsi orang tentang cerdas kan berbeda-beda ya. Maka tidak jelas anggotanya, maka dia bukan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan buku yang tebal. Nah, ini tebal seberapa? Menurut saya mungkin 100 halaman sudah tebal, tapi menurut orang lain mungkin ketika 200 halaman baru tebal. Berarti kan persepsi orang tentang tebal juga berbeda-beda, maka tidak jelas anggotanya, berarti dia bukan himpunan. Alasannya ya karena tidak bisa ditentukan anggotanya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Nah, kalau hanya tinggi saja kan berbeda-beda setiap orang ya persepsinya. Tapi ketika ada ukurannya, maka kita bisa menentukan anggotanya. Berarti anggotanya ya siswa yang tingginya di atas 160. Maka ini adalah himpunan.
Kemudian yang E, kumpulan lukisan yang indah. Nah, ini indah seperti apa? Persepsi orang kan berbeda ya, maka dia termasuk bukan himpunan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kita mulai dari yang A. Nah, berarti ini bacanya kucing elemen dari himpunan binatang atau anggota dari himpunan binatang. Berarti ini benar, karena kucing kan binatang ya. Yang B, satu bukan elemen dari himpunan bilangan asli atau bukan anggota bilangan asli. Berarti ini salah, karena bilangan asli itu dimulai dari satu ya. Harusnya satu itu anggota bilangan asli. Ini yang benar. Kemudian yang C, negatif 4 elemen dari himpunan bilangan cacah atau anggota dari himpunan bilangan cacah. Ini salah, karena bilangan cacah dimulai dari 0. Yang betul harusnya negatif 4, bukan elemen dari bilangan cacah. Kemudian yang D, setengah, bukan elemen dari himpunan bilangan bulat. Ini berarti betul. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. B itu adalah himpunan bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 20. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah kita lihat dulu untuk himpunan B ini anggotanya siapa saja. Ya berarti kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 20. Berarti siapa anggotanya? Ada 6. 9 iya tidak. 9 itu kelipatan 3, tapi dia bukan kelipatan 2, maka bukan ya. Berarti selanjutnya ada 12. Kemudian ada 18. Maka pernyataan yang A, 2 anggota himpunan B. Ada nggak 2 di sini? Tidak ya, maka salah. 3 anggota himpunan B atau elemen anggota B. Ada nggak 3 di sini? Tidak. Yang C, 15? Tidak juga. Nah, yang D, 18 elemen B. Ada ya 18 ini kan? Maka ini benar. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada A, B, C, D, kemudian yang ditanyakan adalah manakah himpunan yang memiliki anggota paling sedikit di antara 4 himpunan di atas. Maka kita cari anggotanya dulu. Untuk yang A itu himpunan bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 15. Maka anggotanya ya 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12. Kemudian yang B adalah himpunan faktor dari 25. Berarti anggotanya ada 1, 5, dan 25. Faktor dari 25 ini. Kemudian yang C adalah himpunan bilangan puluhan yang habis dibagi oleh 27. Maka ya 27, 54, 81. Yang habis dibagi 27 pokoknya. Kemudian yang D, himpunan bilangan prima antara 30 dan 40. Berarti prima hanya bisa dibagi dirinya dan 1. Maka ada 31, kemudian 37. Maka di sini terlihat yang memiliki anggota paling sedikit di antara 4 ini berarti yang D. Nah, itu saja materi kita di video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.